Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suko Caruda dengan NRP 13 2022 dan rekan saya. Saya Dede Lasti dengan NRP 13 2022 074. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang studi kasus manufaktur alat elektronik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Untuk yang pertama itu ada studi kasusnya mengenai studi kasus di salah satu produsen yang memproduksi dua jenis produk, oscilloscope dan juga voltmeter dengan tujuan yaitu meminimasi total biaya dan juga memaksimasi keuntungan. Untuk detailnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu the six elements of problem yang telah kami analisa. Yang pertama adalah decision maker atau pengambil keputusan. Di sini adalah manajer produksi, kemudian direktur produksi, kemudian ada pula decision maker objektif atau tujuannya, yaitu yang pertama adalah memenuhi 100% permintaan mingguan, kemudian ada meminimalkan total biaya, dan yang terakhir adalah menjaga pangsa pasar di angka 55,3%. Ada pula associated decision criterion, yaitu layanan kepada konsumen, kemudian biaya minimumnya seperti yang tertera pada layar, dan efisiensi produksi. Untuk performance measure atau ukuran kinerjanya, pertama ada tingkat kehilangan penjualan yang di bawah 0%, total biaya seperti berikut, kemudian inventory mingguan seperti berikut. Dan juga ada control input atau alternatif course of action-nya. Ada yang pertama overtime-nya seperti yang tertera, outsourcing-nya seperti yang tertera, dan juga pengurangan kapasitas internal. Konteks in which problem occurs atau masalah yang terjadinya, yang pertama ada proses gudangnya seperti ini, proyeksi permintaannya seperti ini, kemudian tingkat produk cacatnya di kisaran 0,5 sampai 1,5%, dan juga untuk yang eksternalnya pertama ada persaingan harga dengan produsen lain dan juga kehilangan reputasi akibat kehilangan 5-7% per minggu. Untuk selanjutnya itu ada stakeholders atau para pemegang si masalahnya masing-masing. Ada problem owner yang mempunyai masalah di sini adalah manajer produksi. Problem user di sini adalah operator produksi dan bagian inventory. Kemudian ada problem customer yaitu konsumen akhir, dan yang terakhir adalah problem solver yaitu kita sebagai mahasiswa teknik industri yang di sini telah mendapatkan studi kasus dan menganalisa studi kasus tersebut. Untuk selanjutnya ada daftar variabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dede Lasti. Kepada Dede Lasti dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada daftar variabel. Di dalam sebuah sistem terdapat 4 elemen utama yang saling berkaitan, yaitu input uncontrollable, variabel, dan output. Input uncontrollable yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Terus ada uncontrollable, faktor di luar yang mempengaruhi sistem tersebut tetapi berada di luar kendali pengambil keputusan. Dan ada variabel atau komponen. Ini tuh adalah elemen dinamis dalam sebuah sistem yang mempengaruhi input dan outputnya dan menentukan kondisi sistem tersebut. Serta yang terakhir ada output, yaitu hasil akhir dari sistem yang mencerminkan kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkannya. Di sini tuh terdapat daftar variabel juga yang disusun oleh kelompok kami. Di sini terdapat biaya loss profit, terus permintaan mingguan, harga bahan baku, dan yang lainnya. Selanjutnya ada influence diagram. Di sini tuh di mana elemen-elemennya tuh saling terhubung, saling mempengaruhi antara input controllable dan uncontrollable, terus komponen, serta ada outputnya, yaitu total biaya keseluruhannya. Terus selanjutnya ada model matematisnya yang diperoleh dari influence diagram tersebut, yang dimana di sini terdapat total biaya keseluruhan diperoleh dari total biaya inventory ditambah total biaya produksi ditambah total biaya loss profit serta ditambah total biaya lain-lainnya. Terus di sini juga ada total biaya inventory yang didapat dari biaya inventory dikali masa simpan dikali jumlah unit yang ada di gudang. Terus di sini juga ada total biaya lain-lain yang diperolehnya dari total biaya pegawai ditambah overhead pabrik ditambah biaya reorganisasi. Dan yang terakhir ada biaya total biaya pegawainya, yaitu didapat dari biaya pegawai dikali jumlah pegawai.
Serta di sini juga kita mendapat solusi dan rekomendasi optimal untuk studi kasus elektronik tersebut. Di sini yang pertama ada memaksimalkan produksi internal dengan lembur, yang dimana menggunakan kapasitas lembur secara strategis untuk mencapai SK atau stasiun kerja. Terus ada yang kedua, mengoptimalkan manajemen inventory, yaitu simpan inventory sesuai kebutuhan 1 minggu produk produksi maksimal 3.000 untuk Pi maksimal 5.000 dan kurangi penyimpanan yang tidak diperlukannya. Terus yang ketiga ada memanfaatkan outsourcing secara efektif, yaitu menggunakan outsourcing hanya jika kapasitas produksi internal tidak mencukupi meskipun telah dilakukan lembur maksimal. Terus yang keempat ada reorganisasi untuk efisiensi jangka panjang, yang dimana tutup divisi circuit board atau CB dan klasis atau CH lalu dialihkan karyawan ke divisi assembly dan quality control untuk meningkatkan kapasitas assembly hingga 2 kali lipat, serta pengurangan ketergantungan pada outsourcing dan penurunan biaya produksi per unit. Untuk selanjutnya, yang kelima itu meminimalkan tingkat kehilangan penjualan. Dipastikan 1% permintaan pasar terpenuhi pada setiap minggu. Jadi tidak ada lagi hindari kehilangan dari 5-7% per minggu sebelumnya. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas produksi, di mana jaga tingkat cacat produksi pada kisaran maksimal 0,5% sampai 1% melalui pelatihan insentif karyawan dan kemudian yang terakhir yaitu proyeksi dan monitoring biaya secara berkala. Lakukan analisis mingguan terhadap biaya produksi, inventory, dan potensi kehilangan keuntungan. Fokuskan pada pengurangan biaya melalui efisiensi internal dan optimalisasi sumber daya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.